Jadi percaya Tuhan besar saja tidak cukup, tapi kita harus berani melakukan apa yang kita percayai. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Mujizat, sejarah, keberhasilan hanya bisa terjadi jika kita berani mengambil resiko. Keberanian seorang yang sukses yaitu berani mengambil resiko. Yang ketiga, keberanian orang yang sukses berani mengambil resiko. Nah, berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Matius 5:41 dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalau seorang tentara memaksa kamu memikul barang sejauh 1 kilometer, bersedialah untuk memikul barangnya sejauh 2 kilometer. Nah, saya jelaskan kronologis ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid jika ada tentara Romawi meminta kamu mengangkat batu 1 kilometer. Karena waktu itu tentara Romawi sedang membangun istana, sedang membangun kerajaan, bangun building-building. Jadi buat orang-orang yang lewat lalu lalang ketika mereka sedang membangunnya, maka setiap orang yang lalu lalang ketika diminta sama tentara Romawi untuk mengangkat batu 1 kilometer, mereka harus bersedia. Nah, Yesus memerintahkan bahwa kamu harus dengan sukarela mengangkat batu sejauh 2 kilometer. Sehingga banyak tentara Romawi yang terkagum dengan murid-murid Kristus yang berani melakukan ekstremal atau berani melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Nah, kalau Anda ingin berprestasi hebat, kalau Anda ingin mengukir sejarah, kalau Anda ingin meraih mimpi-mimpimu, Anda harus berani mengambil resiko. Harus jadi pribadi yang rela melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengukir prestasi hebat karena mereka berani mengambil resiko. Yang pertama adalah Esther, berani mengambil resiko kehilangan nyawanya dengan menghadap raja. Sebab tanpa ada instruksi raja, tidak boleh seorang ratu menyelonong ketemu raja begitu saja. Tetapi hasilnya dari keberanian Esther mengambil resiko, termasuk pengorbanannya berdoa puasa selama 3 hari lamanya, tindakannya itu menghasilkan penyelamatan bangsanya dari ancaman Haman bin Agag yang ingin memusnahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kalau tidak ada Esther yang berani mengambil resiko untuk siap mati karena tidak ada izin ketemu raja, maka bangsa Israel akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Orang Yahudi tidak ada lagi. Tokoh kedua yang mengukir prestasi hebat dan berani mengambil sebuah risiko adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Termasuk Daniel yang berani mengambil risiko tidak menyembah patung Raja Babel. Pada waktu itu ada perintah raja, barang siapa tidak mau sujud menyembah patung Raja Babel akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang panasnya 7 kali lipat dari panas biasa. Ketika Raja Babel geram melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau sujud menyembah patungnya, maka raja melemparkan mereka semua ke dalam dapur perapian. Namun yang terjadi di dalam dapur perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati dan tidak terbakar. Malah terlihat bukan 3 orang di dalam dapur perapian itu, ada 4 orang yang sedang menari-nari di dalam api. Salah satu adalah malaikat Tuhan, perlindungan Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluarkan dari dapur perapian, tidak ada bau hangus sama sekali. Dan semuanya utuh termasuk rambut dan jubah yang digunakannya. Raja Babel menyaksikan bahwa Tuhan lebih besar dari api yang menghanguskan. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau mengambil resiko, maka mereka tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan dan nama Tuhan tidak akan pernah dipermuliakan. Tokoh Alkitab yang ketiga yang mengukir prestasi hebat dan berani mengambil resiko adalah Petrus. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air sementara murid-murid ketakutan karena mereka pikir Yesus itu hantu, maka Petrus dengan berani berkata kepada Tuhan Yesus, "Kalau memang itu Engkau Tuhan, buat saya juga berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Silakan melangkah." Pada saat itu juga Petrus berani mengambil resiko untuk keluar dari kapal dan mulai menginjakkan kakinya di atas air, dan Petrus pun mulai berjalan di atas air. Pada waktu itu murid-murid yang lain menyaksikan mujizat Petrus alami. Namun kenapa murid-murid yang lain tidak pernah berjalan di atas air, tidak mengalami mujizat? Karena murid-murid yang lain tidak berani mengambil resiko. Padahal murid-murid Yesus yang lain punya kapasitas, punya potensi juga yang sama untuk berjalan di atas air. Namun karena mereka tidak berani mengambil resiko, sebagai akibatnya mereka tidak mengecap mujizat untuk berjalan di atas air. Hanya cuma Petrus yang berani melangkah. Jadi percaya Tuhan besar saja tidak cukup, tapi kita harus berani melakukan apa yang kita percayai. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Mujizat, sejarah,
Keberhasilan hanya bisa terjadi jika kita berani mengambil resiko. Keberanian seorang yang sukses yaitu berani mengambil resiko. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.